Dan kali ini kita akan membicarakan soal keberagaman, sesuatu yang sebenarnya aneh sekali karena keberagaman itu fakta yang sedemikian banal, itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenapa menjadi begitu menakutkan gitu? Itu sebenarnya ada sesuatu yang aneh di situ. Kenapa itu menjadi sumber konflik terus-menerus? Padahal hidup berarti berbeda, hidup selalu berarti beragam. Nah itu saya kira memerlukan berbagai sudut pandang untuk melihat kembali secara lebih jernih masalah kita sebetulnya apa. Di hadapan kita ada Bang Fai yang sangat paham sejarah jatuh bangunnya bangsa dan masyarakat kita, yang seringkali pandangannya sangat tajam. Nah, di dalam lintasan waktu historis, saya kira ini kondisi yang kita lihat pada tahun-tahun 1980-an. 1970-an itu penuh dengan gejolak. 1971 ada protes terhadap Taman Mini, 1974 terjadi malari, 1978 di Bandung ini adalah pusat pergerakan untuk melawan kuasa Orde Baru dan seterusnya. Tahun 80-an setelah munculnya NKK, BKK, terjadi semacam masa yang tenang. Ya. Dan ini saya kira satu periode kita sebut dalam konsep tadi sebagai kelelahan struktural. Lalu 10 tahun kemudian di akhir 80-an muncul kembali aktivisme dari generasi yang berikutnya. Nah, kembali ke soal perverted normalcy tadi, ya. Kalau kontrolnya sudah begitu mendalam, bahkan dalam kehidupan belum yang tadi sangat-sangat personal sehingga orang mengalami kelelahan itu, burnout, maka kita juga tidak lagi merasakan kontrol itu sebagai kontrol. Ya. Orang juga bertindak bukan lagi karena dia diperintah untuk taat, gitu, tapi sudah di dalam keadaan boleh dibilang penyerah. Dan di dalam perang dunia kedua di Eropa, ketika orang-orang Yahudi ditempatkan di dalam kamp-kamp konsentrasi, muncul satu kategori di kalangan para tahanan, orang yang namanya Muslim. Ya, dia sudah menjadi orang yang tidak ubahnya seperti klan, ya, tidak lagi berdaya, tidak lagi punya kemampuan untuk mengartikulasikan dirinya, mengartikulasikan kepentingannya, apalagi untuk melawan. Nah, di dalam konteks seperti ini, ketakutan tadi, ya, dia berubah menjadi produktif. Ya. Dia membentuk kebiasaan, dia mulai membentuk pola pikir, dia mulai membentuk norma-norma, dan tanpa sekalipun melibatkan kekerasan yang pada awalnya menciptakan ketakutan ini. Okay? Jadi kita lihat satu proses yang terjadi sosial psikologis yang sangat luar biasa. Ketika ketakutan itu menjadi produktif, sehingga cara kita berpikir dipandu oleh ketakutan. Ketakutan yang tidak pernah kita alami mungkin, tidak pernah kita rasakan, tapi dia sudah melekat di dalam lanskap emosional dan afektif kita, sehingga mempengaruhi banyak sekali individu. Dan mengapa sering kita mendengar harapan kita terletak pada kalangan muda, ya karena kita berasumsi bahwa yang ini belum terjamah oleh pengaruh dari kekerasan simbolik yang terjadi. Nah, dalam arti ini, ya, kita memahami kekuasaan otoriter seperti Orde Baru ini bukan sebagai rezim yang represif saja, tapi sebagai rezim yang juga produktif. Ya. Karena dia juga terlibat secara langsung membentuk kondisi emosional dari masyarakat. Dan ini yang membuat kita, saya bisa memahami mengapa warisan otoritarianisme itu bertahan begitu lama, sekalipun sistem politiknya sudah berubah. Tadi ya, reformasi politik membuka ruang, mengubah institusi, tapi dia tidak memiliki respons dan refleks emosional. Sensor diri kan tetap ada, sikap diam, taat dan sebagainya tetap bersama kita hari ini. Dan kebiasaan ini diteruskan bukan di tingkat lembaga formal, ya, tetapi dalam keseharian kita di keluarga, di tempat kerja, semua ini adalah bagian dari yang sangat efektif yang walaupun tidak terhubung secara organik, tapi dia bekerja. Nah, lanskap emosional inilah yang menjadi tempat berkembangnya
nostalgia terhadap Orde Baru yang sering kita saksikan hari ini. Misalnya kita sering mendengar ungkapan bahwa lebih enak di zaman Pak Harto, lebih enak di zaman dulu. Dan ini kalau kita perhatikan bukan kerinduan akan ekonomi yang stabil. Ya. Karena kalau kita periksa ekonomi yang stabil di masa Orde Baru sebetulnya bersandar pada utang luar negeri, kerusakan lingkungan, dan banyak sekali problem yang lain. Ya. Jadi bukan itu kerinduannya, tetapi kerinduan akan kepastian yang sifatnya sangat-sangat emosional. Dan kita hidup di satu masa di mana dunia kerja sudah mengalami transformasi yang luar biasa. Tidak ada kepastian kerja, yang namanya job security hari ini sangat terancam, ya, sangat terganggu, dan tidak ada kepastian kerja. Dia kerinduan itu juga memiliki basis atau konteks sosial di hari ini. Jadi kita lihat bagaimana tadi ya, ada 3 masa masa Orde Baru, kemudian masa reformasi, dan masa sekarang itu beririsan satu sama lain. Ya. Dan sangat menarik sebetulnya saya kira kalau kita mendalami ya, bagaimana saling kaitnya di antara 3 masa ini dan membentuk ya, banyak sekali ekspresi-ekspresi di dalam keseharian kita. Ya, ini untuk orang yang belajar antropologi, belajar tentang psikologi, ada ranah yang menurut saya sangat menarik dan bisa akan menghasilkan, membantu kita juga untuk memahami situasi ini jauh lebih baik. Baik, dari Orde Baru kita berlanjut ke otoritarianisme digital di masa pasca reformasi. Tadi reformasi 98 membawa harapan besar, dan kita memasuki paling tidak menurut banyak kalangan satu era demokrasi, demokratisasi. Tetapi tadi ya, lanskap emosional Orde Baru yang masih terus bertahan. Nah, pada saat bersamaan kita memasuki tatanan digital dunia. Kita menjadi bagian dari itu. Ya. Internet pertama tahun 90, 94, 95, di tahun 2000-an kita sudah menjadi bagian ya, dari jejaring digital internasional itu tadi. Tapi ada satu latar belakang yang sangat spesifik yang saya kira kemudian menjelaskan bagaimana warisan otoritarianisme ini mendapat infrastruktur barunya di dalam dunia digital. Dan itu adalah peristiwa bom Bali 2002. Ya. Ketika bom itu meledak, itu seketika menempatkan Indonesia di dalam orbit perang melawan terorisme. Ya. Negara kemudian merespons dengan membuat undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme pada tahun yang sama ketika bom Bali itu terjadi, yang tadi kita ingat pada intinya juga memberikan kewenangan yang luar biasa ya, melampaui hukum, kadang-kadang melampaui apa yang diatur dalam konstitusi kita ya. Itu seperti yang tadi saya disebut state of exception. Terjadi pengecualian di mana kemudian undang-undang ini dan aparatur yang menggunakannya bisa mengambil tindakan-tindakan melampaui apa yang semula menjadi batasan bagi mereka, polisi, BNPT, Densus 88 dan seterusnya. Nah, dan kalau kita perhatikan di dalam prosesnya dari 2002 ke masa selanjutnya itu, undang-undang yang digunakan tidak berhenti pada kelompok pelaku teror dan kekerasan saja, tapi juga sudah mulai merambah ke apa yang disebut radikalisme, apa yang disebut intoleransi secara umum, ya, apa yang disebut sebagai pengacau keamanan secara umum. Tentu semua merupakan kategori lentur yang memungkinkan ya, negara masuk ke dalam ranah percakapan, keyakinan, dan bahkan identitas. Jadi kalau tadi saya bicara mengenai bagaimana sekarang ini data digital yang kita miliki itu bisa dilihat secara transparan, akar historisnya di dalam undang-undang ini. Ya, ini yang kemudian membuka kemungkinan negara dan segala perangkatnya bisa mempelajari kita tanpa kita kehendaki atau bahkan berlawanan dengan kehendak kita. Dan boleh dibilang ini juga titik mula kemunculan dari otoritarianisme digital di Indonesia. Nah, tentu kita tahu salah satu alat terkuat yang kemudian muncul adalah Undang-Undang ITE tahun 2008 sudah berulang kali digunakan untuk membongkar aktivis dan untuk membatasi ya, kebebasan berekspresi dan seterusnya. Nah, contohnya tahun 2020 tidak kurang dari 700 kasus ya, yang diajukan berdasarkan undang-undang ini. Dan
walaupun sudah dikritik secara luas, ya masih tetap digunakan. Kalau sebelumnya kita lihat bagaimana kekuasaan otoriter menggunakan ancaman adanya kekacauan dan segala macam gitu, dengan adanya undang-undang ITE, maka ancamannya itu adalah kekacauan digital, ya, yang sering diacu sebagai alasan, ya, mengapa tindakan-tindakan agresif itu kemudian diambil. Nah, di era digital ini pengawasan itu juga sudah terdesentralisasi, sudah tersebar, tidak lagi terpusat, dan dia bersifat otomatis. Apalagi sekarang, ya, sudah menggunakan kecerdasan buatan, ya, atau AI. Saya kurang serap dengan istilah akal imitasi, ya, karena itu cuma kayak mau mencocok-cocokkan aja dengan AI, ya. Terjemahan yang menurut saya jauh lebih masuk akal dengan kecerdasan buatan itu digunakan. Pengenalan wajah, facial recognition. Jadi semua teknologi ini secara progresif dalam 5 tahun terakhir berkembang sangat pesat. Ya. Dan ini ada teman-teman yang mengikuti perkembangan ini, tapi saya kira kemampuan kita untuk mengikuti apa yang tengah terjadi itu kalah cepat dengan perkembangan teknologi. Ya. Sehingga sekarang mungkin, ya, data yang dimiliki mengenai kita ini sudah jauh lebih lengkap, ya, jauh lebih komprehensif daripada pengenalan diri kita terhadap kita sendiri. Ya, jadi mesin-mesin itu boleh jadi sudah jauh lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Ya, kita ada di dalam situasi seperti itu. Dan yang menarik adalah ini semua dibungkus, ya, dengan konsep smart city, smart technology, smartphone, ya, dan seterusnya. Semuanya smart dan kita bangga, ya, karena itu modern, karena itu efektif, efisien, melayani kebutuhan kita, tanpa menyadari bahwa keseluruhan perangkat ini sebetulnya yang membentuk infrastruktur pengawasan masa depan. Ya. Dan di sini sekali lagi saya kira Shoshana Zuboff yang bicara mengenai surveillance capitalism menjadi penting, ya. Karena Indonesia nggak sendirian, ya. Kita mengadopsi tata kelola berbasis data ini dari tempat lain, tetapi konteks lokalnya yang kemudian membuat dia unik. Ya. Dan pertanyaannya kemudian, kalau dulu kita, ya, menghadapi satu kekuasaan otoriter penuh dengan pertanyaan, gugatan, ya, mengapa kita diawasi, mengapa kita dibatasi, mengapa derita, dan seterusnya, sekarang kita menerimanya bahkan dengan kebahagiaan. Ya. Kita menerimanya sebagai satu kondisi yang menyenangkan, ya, karena ada komposisi tadi, smart, modern, dan efisien, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam situasi ini saya menangkap satu paradoks lagi, ya. Karena kita semua bisa bebas berpartisipasi di dalam platform itu, semua orang punya kesempatan yang sama, asal punya telepon, punya pulsa, dan seterusnya, dia bisa ikut terlibat berpartisipasi, ya. Ada sedikit rintangan, ya, kadang-kadang akun TikToknya ditutup, ya, akun IG-nya diblok, dan seterusnya, gitu. Tapi secara umum, secara prinsip, secara teoretik, semua orang punya kesempatan yang sama dan sangat terbuka. Dan keterbukaan ini kalau misalnya kita bandingkan dengan apa yang ada pada zaman Orde Baru, sangat radikal. Tapi pada saat bersamaan, ya, kita melihat bagaimana mekanisme yang mengatur, teknologi yang mengatur platform ini sebetulnya sangat-sangat tertutup. Ya. Kalau kita bandingkan, dulu televisi itu adalah satu lembaga siaran publik, yang dimana publik punya suara yang untuk menentukan apa yang ada. Sekarang yang namanya X dikuasai oleh satu orang, ya, dia bisa menutup kapan saja, siapapun saja, mengganti direkturnya kapan saja, karena itu ada perusahaan swasta yang sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang. Jadi ada keterbukaan seolah-olah, ya. Tapi pada saat bersamaan sebetulnya yang terjadi satu kultur yang sangat tertutup. Ini belum bicara tentang echo chamber dan seterusnya, di mana suara yang kita dengar adalah suara yang memang kita inginkan, bukan karena kita berinteraksi dalam pihak lain. Itu tidak terjadi pada masa lalu ketika ruang publik itu sangat terbuka, siapapun boleh berbicara, kita mendengarkan. Sekarang kita bisa selektif memilih publik yang kita inginkan. Itu perbedaan. Ya, dan kita mengamininya, menerimanya sebagai sesuatu yang wajar, sebagai sesuatu yang logis. Nah, di level ini, saya kira kita penting untuk mulai berbicara tentang nostalgia.
nostalgia di dalam lanskap sosial dan emosional kita. Dan nostalgia di sini ini bukan sekedar kerinduan terhadap masa lalu saja, tetapi nostalgia yang punya muatan sosial dan politik juga. Misalnya tadi ungkapan zaman Pak Harto itu lebih enak. Dan ini bukan soal fakta sejarah, bukan karena orang yang bersangkutan tahu bahwa memang di zaman itu lebih enak, bukan karena dia punya bukti-bukti historis yang bisa menunjukkan bahwa memang zaman itu lebih enak, tetapi ini soal afektif, soal rasa dan kenangan yang selektif, ya, yang kita sebut nostalgia itu tadi, tentang masa lalu yang tertib, harga barang yang lebih murah, hidup yang lebih mudah dan seterusnya. Inilah yang kemudian membentuk sikap pemujaan terhadap masa lalu seperti zaman Pak Harto lebih enak dan berbagai macam varian lainnya. Terjadi juga di Filipina yang bisa menjelaskan kenapa Marcos Junior semenang. Ya. Terjadi juga di Thailand, ya, di mana gerakan protes melawan militerisme akhirnya bermuara kepada munculnya lagi seorang perdana menteri dari kalangan militer. Ya, tentu bukan karena ada kekuasaan represif yang sangat efektif melakukan, tapi karena terjadi kelelahan, terjadi lapis-lapis di dalam lanskap emosional kita yang menurut hemat saya belum banyak diperiksa. Ya, jadi kalau ada take away dari malam ini, kalau boleh saya menganjurkan, mulai kita melihat lapis-lapis lanskap emosional dan afektif kita lebih teliti, lebih cermat. Karena di situ kita akan menemukan bibit perubahan yang kita inginkan. Dan hal lain yang saya kira penting melihat lanskap emosional nostalgia seperti itu, ingatan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Karena ingatan di sini sesungguhnya adalah medan konflik. Ya. Ada pertarungan tentang bagaimana kita mengingat masa lalu. Ya. Ingatan bukan sesuatu yang sifatnya personal. Ingatan dibentuk secara sosial. Ingatan, apalagi di dalam ruang seperti ini, kita punya macam-macam ingatan tersendiri, tetapi di dalam prosesnya tentu akan muncul satu seleksi ingatan siapa yang boleh dengar, ingatan siapa yang boleh didengar, ya. Dan itu pengaruhnya akan sangat besar terhadap lanskap emosional dan afektif itu tadi. Dan kalau kita perhatikan, satu sisi ada nostalgia tentang masa lalu yang lebih baik, tapi ada banyak sekali inisiatif yang menarik menurut saya yang berusaha meng-counter memori itu tadi. Ya. Dan banyak dari memori ini kemudian dikumpulkan menjadi arsip membentuk apa yang disebut counter archive. Ya. Untuk mengimbangi narasi yang dominan, narasi yang hegemonik dengan cerita-cerita yang mungkin selama ini tidak banyak didengar. Dan kalau kita perhatikan misalnya ada banyak ya, bentuknya, ada gerakan sejarah lisan, ya, ada teman-teman yang mewawancarai mereka menjadi penyintas dari pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, merekam cerita-cerita mereka. Tidak berhenti misalnya hanya bertanya tentang apa yang terjadi, apakah bapak dipukul, apakah ya, ibu disekap di penjara berapa lama, bukan itu. Ya, tetapi masuk ke dalam relung emosional dan afektif yang cukup dalam. Tidak berhenti pada mereka yang langsung menjadi penyintas, tapi juga kepada keluarganya, kepada anaknya dan seterusnya. Gerakan sejarah lisan ini menurut saya sangat efektif. Ya. Dia mengangkat ingatan ya, yang coba disingkirkan, ingatan yang berusaha disisikan, ya, sehingga yang hegemonik ini bisa utuh. Dan itu satu inisiatif yang menurut saya sangat-sangat signifikan. Dan di dalam masa 25 tahun terakhir ini di bidang kesenian, ya, tadi Bang juga bicara tentang bagaimana kesenian yang punya misi, yang punya kritik terhadap keadaan itu juga berkembang pesat. Sama di dalam perusahaan seperti ini ada berbagai macam bentuk produksi film dokumenter. Saya sudah susah menghitungnya karena jumlahnya banyak sekali. Ada film-film cerita yang luar biasa seperti Sang Penari, ada film horor, ya, Malam Para Jahanam itu juga luar biasa yang menjadikan peristiwa 1965 sebagai landasannya. Ada yang sangat-sangat apa namanya, boleh dibilang anggun, ya, garis ketek yang muncul di Netflix dan seterusnya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk seperti ini bermunculan sebagai respons terhadap situasi itu tadi.
Dan semuanya mengangkat luka sejarah itu ke permukaan. Dan dengan sendirinya mengguncang kenyamanan publik yang dibangun di atas imunitas. Ya. Dan ya kita tahu reaksi terhadap perkembangan ini juga kemudian beragam. Ya. Harus utama yang mengontrol dengan teknologi bermunculan ya kadang-kadang kemudian melakukan pembatasan, film dokumenter nggak boleh diputar dan seterusnya, yang sebetulnya menjadi bukti bagi efektif. Ketika orang merasa kenyamanannya terganggu, maka bentuk-bentuk ekspresi itu boleh kita lihat cukup efektif. Dan tentu ada banyak sekali bentuk-bentuk lain ya, yang sifatnya tidak selalu terpublikasi, ya, tetapi bermain di level-level yang sangat personal. Misalnya ada teman-teman yang berkunjung ke rumah korban atau penyintas pelanggaran HAM, sekedar untuk bercakap-cakap, bukan untuk merekam, bukan untuk mengekstraksi informasi yang akan dibawa ke organisasi hak asasi manusia internasional, bukan, ya, tapi untuk membangun kembali jejaring atau hubungan yang sifatnya sangat-sangat personal. Dan ini bekerja di level-level yang sangat efektif itu tadi. Jadi ada banyak inisiatif yang sayangnya belum banyak didokumentasi. Padahal menurut saya kalau mau berpikir tentang alternatif terhadap kekuasaan otoriter, hal-hal seperti ini yang mestinya diperhatikan lebih jauh. Dan kalau kita perhatikan, ini bukan sekedar ekspresi artistik. Ya, bukan juga sekedar disebut gerakan budaya gitu, ya, yang berjurumuskan secara abstrak, tetapi intervensi yang sangat-sangat signifikan karena masuk di dalam tatanan emosional. Dan ini pelajaran juga buat saya sendiri ketika mulai mengamati ini semua, bahwa aksi-aksi ini memang tujuannya bukan untuk melakukan perubahan pendidikan segala macam, tapi aksi-aksi ini untuk menegaskan bahwa kesedihan itu pantas dibawa ke ruang publik, bahwa marah itu sah, dan bahwa mengingat itu sebetulnya adalah kerja yang sangat signifikan untuk berubah. Hal-hal yang selama ini mungkin dianggap sedih. Biasanya kan kalau misalnya dalam situasi tengah berjuang dan segala macam, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng dan seterusnya. Sementara ini yang dikatakan justru sebaliknya, cengeng itu salah, marah itu boleh. Ya. Membawa emosi yang sifatnya sangat personal itu justru sebetulnya adalah kekuatan yang sangat penting. Ya, bukan untuk dihilangkan, tetapi justru untuk dirayakan. Nah, dan kita lihat ya bahwa yang disebut perlawanan kultural artistik ini tidak selalu bersifat spektakuler. Seringkali justru kecil, terselip dan nyaris tidak terlihat. Dan justru di situ kekuatannya. Di tengah sistem yang sekarang ini sangat rapi, entrenched, ya, masuk ke dalam seluruh relung kehidupan kita, mengawasi dengan sangat ketat, sangat algoritmik. Justru momen-momen kecil ini yang menurut saya bisa menciptakan apa yang disebut kebocoran emosional itu di dalam lanskap. Ya. Dan semua ini menciptakan ruang ya, untuk mempertanyakan, untuk merasakan, dan juga untuk menolak, ya, membentuk satu solidaritas yang sulit dilacak, sulit dipadankan, dia karena dia bekerja di level yang sangat efektif, tetapi dia bergerak lintas generasi, lintas platform, lintas batas. Dan di dalam konteks kekuasaan yang otoriter, ketidakstabilan itu sendiri adalah bentuk kemenangan. Ya, jadi kalau kita bekerja, jangan selalu membayangkan bahwa kita menghasilkan satu sistem baru dan seterusnya, tapi menciptakan satu ketidakstabilan, membuat orang bertanya, membuat orang secara kritis melihat kenyataan ini adalah kemenangan. Ya, jadi ya, tapi ya ini tentu bukan untuk meromantisasi ya, perlawanan. Ada banyak sekali gerakan-gerakan yang muncul sebentar kemudian hilang gitu, dan poinnya bukan apakah kita bisa menciptakan satu gerakan efektif, tapi mulai menghargai ya, dimensi afektif di dalam gerakan itu sendiri. Nah, saya akan mengakhiri. Ya. Tadi saya mulai dari pengamatan bahwa otoritarianisme itu ada, hidup di dalam keseharian kita, dan bahwa dia tidak lagi seperti di masa lalu, tidak lagi membutuhkan seragam, tidak
nggak memerlukan perintah keras atau juga tidak memerlukan eksekusi publik ya, untuk mempertahankan legitimasinya. Ya. Dan tadi saya berusaha melacak ya, jejak ini kembali ke Orde Baru hingga di masa sekarang ini. Dan sebetulnya berargumentasi pada dasarnya bahwa negara otoriter saat ini memperbarui dirinya melalui satu pengkondisian emosional. Ya. Jadi apa yang dimulai sebagai ketakutan kemudian menjadi kebiasaan, apa yang dimulai sebagai krisis, exception menjadi rutinitas, menjadi norma, dan keadaan yang sesungguhnya darurat tidak lagi dirasakan sebagai satu kebiasaan. Dan inilah latar belakang emosional di mana kehidupan sehari-hari kita itu berlangsung. Ya. Kita juga mencatat bahwa kondisi ini tidak dirasakan sebagai paksaan, tapi sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat, ya, dan sekaligus juga menjadi cara kita untuk bertahan. Ya. Banyak orang misalnya, udahlah nggak usah ribut-ribut, ya, lebih baik pertahankan pekerjaanmu. Ya. Jadi alasan-alasan yang sifatnya sangat-sangat di level yang sangat survival ya, untuk bisa bertahan. Tapi pada saat bersamaan ya secara afektif ini juga dibungkus atau memperkuat ya, sikap-sikap semacam itu. Nah, kita tahu juga pada saat bersamaan bahwa yang namanya otoritarianisme ini tidak pernah total. Ambisinya mungkin total, ambisinya mungkin totaliter. Ada seorang peneliti namanya Richard Bandler, dia menulis tentang Orde Baru sebagai satu pemerintahan yang ambisinya totaliter, nggak pernah bisa totaliter, tapi dia punya ambisi untuk kesana. Dan kita tahu bahwa tingkat kesuksesan kekuasaan otoriter di dalam mencengkram kehidupan itu juga tidak pernah merata. Selalu ada retakan, selalu ada celah, dan itu hidup di dalam ingatan, hidup di dalam budaya, ya, hidup juga di dalam perasaan yang sifatnya sangat personal. Kekuasaan otoriter boleh saja mengoptimalkan visibilitas, ya. Kita semua terpantau. Ya. Saya berbicara hari ini naik Grab kapan sampai ke Bandung dan seterusnya itu semuanya terlacak ya, dari ponsel. Tidak terlalu sulit ya. Negara kemudian bisa mengakses data itu, tahu kita sekarang melakukan apa. Visibilitas kita terbuka, tapi dia tidak dapat menentukan makna. Dia tidak bisa menentukan apa yang kita bicarakan, apa yang dibawa pulang oleh teman-teman setelah malam ini. Itu satu ranah yang menjadi kedaulatan. Ya. Belum sampai ke sana. Mekanisme pengawasan tidak sejauh itu. Negara juga bisa, kuasa otoriter bisa mengelola platform, dia bisa mengekstrak data, ya. Tetapi pada saat bersamaan tidak bisa sepenuhnya menekankan resonansi. Kuasa otoriter juga bisa mendorong keheningan, tapi dia tidak dapat menghapus kesedihan. Ya. Itu adalah ranah yang sangat personal, sangat efektif, tidak bisa dimasuki, ya, sampai sedalam itu. Dan celah-celah ini memang tidak selalu berbicara mengenai perubahan, berbicara mengenai sesuatu yang baru, perlawanan, tapi dia sangat vital. Karena di sinilah justru perlawanan, sekecil apapun, mulai terbentuk. Dan dalam arti ini, kehidupan budaya dan emosional kita bukan soal bagaimana mencerminkan kondisi politik hari ini, tapi bagaimana dia menjadi bagian konstitutifnya. Jadi, bagaimana orang mengingat, itu dengan sendirinya juga membentuk bagaimana orang bertindak. Ya, jadi ingatan itu adalah hal yang menjadi sangat-sangat penting. Dan juga perasaan, emosi, afek menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan semua ini bukan fenomena sekunder, tapi dia merupakan infrastruktur dari perlawanan emosi. Jadi kalau kita lihat infrastruktur dan mekanisme pengawasannya dalam keseharian yang ada teknologi dan segala macam, semua perasaan, afek dan seterusnya itu adalah infrastruktur dari perlawanan terhadapnya. Ini yang tidak bisa dijamah, tidak bisa dijangkau oleh kekuasaan otoriter apapun. Ya. Dan tadi saya mulai juga dari kritik terhadap pendekatan konvensional yang melihat otoritarianisme tetap dari segi ranah hukum, institusional, elektoral dan seterusnya. Dan saya tahu bahwa domain-domain ini tidak tergantikan, kita perlu memahami itu semua. Tapi tadi saya ingin mengajak kita semua masuk ke dalam wilayah di mana otoritarianisme itu sebetulnya bercokol, yaitu di dalam emosi, di dalam pengulangan, di dalam kebiasaan-kebiasaan yang seringkali diartikan atau disalah artikan sebagai kondisi yang normal.
Dan untuk memahami bagaimana pemerintahan otoriter itu bisa bertahan, dan dengan sendirinya kalau kita mengerti bagaimana dia bertahan, kita juga bisa mengerti bagaimana dia akan berakhir. Maka kita harus memperhatikan apa yang orang bawa tidak hanya dalam argumen mereka, bukan di tingkat kognitif, tapi apa yang mereka bawa di dalam tubuh mereka, apa yang mereka bawa di dalam keheningan mereka, dan juga di dalam ingatan mereka. Dan di sini saya kira sangat tepat untuk berbicara mengenai pentingnya kesenian di dalam mengekspresikan semua ini, terkait dengan tubuh, terkait dengan gerak, terkait dengan bunyi, terkait dengan rupa, dan seterusnya. Dan itu satu ruang yang menurut saya di dalam perjuangan untuk mempertahankan keragaman menjadi ranah yang sangat-sangat signifikan. Nah, sebagai penutup, ya, konsep normal yang general atau perverted normalcy itu tadi, ini bukan sekedar istilah diagnostik. Jadi ini bukan keren-kerenan bikin satu istilah baru ya untuk memberi nama baru terhadap satu gejala yang lama. Konsep ini menurut saya meminta kita untuk mengenali ya, saat kehidupan normal itu sendiri menjadi semacam kolusi. Ya. Kita merasa normal, tapi sebetulnya kita sedang bersekongkol. Ya. Kediaman kita itu justru dimanfaatkan dan menjadi bagian untuk mereproduksi kekuasaan otoriter itu sendiri. Dan konsep ini juga menurut saya mengingatkan kita bahwa perlawanan terhadap otoritarianisme ini bukan hanya soal perlawanan itu sendiri, tapi juga soal mengingat bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut, hidup merdeka semuanya. Terima kasih. Tidak perlu mengenai